Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Perkenalkan, nama saya Abe Bestara dari kelas 2A dan 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester sistem komunikasi. Soal pertama yaitu jelaskan prinsip kerja mikrofon dan speaker. Di sini kita memiliki gambar mikrofon dan speaker, uh, yang mana pada speaker ini terdapat magnet berbentuk huruf E, ada lilitan di tengahnya. Lalu di sini ada membran dan diafragma. Terus apabila uh, diafragma itu terkena getaran udara, maka akan menghasilkan sinyal listrik atau energi listrik yang kemudian pada speaker apabila menerima sinyal listrik pada membrannya akan mengeluarkan suara atau getaran. Lanjut soal nomor 2. Jelaskan karakteristik sinyal suara manusia. Karakteristik sinyal suara manusia itu apabila ditangkap mic bisa dilihat bahwa sinyal suara manusia itu terbentang antara frekuensi 100 sampai 7900 Hz, yang mana termasuk frekuensi rendah. Ini yang kita dapatkan pada MATLAB. Lanjut pada soal nomor 3. Jelaskan pengertian dan jenis modulasi analog dan kenapa perlu modulasi. Baik, modulasi itu sendiri adalah penumpangan sinyal informasi kepada sinyal carrier dengan mengubah parameter sesuai dengan jenisnya. Modulasi itu bisa jadi amplitude modulasi atau AM, frekuensi modulasi atau FM, dan fasa modulasi atau PM. Diperlukan modulasi. Alasan pertamanya itu kita ketahui bahwa sinyal informasi itu memiliki frekuensi rendah. Untuk memancarkan dalam komunikasi wireless, diperlukan antena yang sangat panjang karena frekuensi berbanding terbalik dengan antenanya. Jadi semakin kecil frekuensi maka antenanya sangat panjang. Sebaliknya semakin besar frekuensi maka antena yang dibutuhkan sangat pendek. Alasan keduanya yang dibutuhkan modulasi itu misalnya ada 4 pemancar mengeluarkan sinyalnya masing-masing. Jika tiap-tiap pemancar ini tidak mengatur carriernya, maka si penerima akan menerima semua sinyal informasi, maka terjadinya tabrakan. Karena itu dibutuhkan modulasi supaya tidak terjadi tabrakan tersebut. Di sini saya ada jadi saya ini bentuk sinyal AM, PM, dan FM. Oke, lanjut soal selanjutnya, soal nomor 4. Turunkan 3 persamaan modulasi AM. Di sini ada sinyal informasi AM max sin 2pi FMT dan sinyal carriernya AC max sin 2pi FTT. Maksud dari modulasi itu AM itu adalah jumlah dari sinyal informasi dan sinyal carrier. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah persamaan pertama. Lalu XMT ini kita ganti dengan AM max sin 2pi FMT. Hasilnya seperti ini. Lalu kita kalikan dengan AC max per AC max. Kita kalikan ke dalamnya, lalu hasilnya seperti ini. Ini ada AC max per AC max habis. Karena indeks modulasi adalah AM max per AC max, maka yang ini adalah M. Maka dapat kita lanjutkan lagi persamaannya itu AC max plus M kali AC max sin 2pi FMT sin 2pi FCT.
Lalu kita keluarkan AC max ini, lalu dapatlah kita persamaan keduanya yang ini. Ini persamaan 2. Pada persamaan AC max plus M kali AC max sin 2 PFMT sin 2 PFCT ini kita kalikan sinnya ke dalam. Hasilnya akan seperti ini. Sin A kali sin B itu sama dengan setengah cos A kurang B kurang setengah cos A tambah B, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah sinyal modulasi itu terbentuk dari 3 sinyal, yaitu sinyal carrier dan ininya upper side frekuensi. Ini adalah lower side frekuensi. Oh ya, ini adalah persamaan ketiga kita. Kita lanjut soal nomor 5, jelaskan pengertian indeks modulasi AM, spektrum, dan bandwidth sinyal modulasi AM. Untuk indeks modulasi AM modulasi itu sendiri, perbandingan amplitudo sinyal informasi dengan amplitudo sinyal carrier. Untuk spektrumnya kita lihat di sini. Nah, ini spektrumnya kita perbesar biar kelihatan aja. Spektrumnya itu terdiri 3 bagian. Ini yang di paling tengah ini adalah carriernya, yang paling kiri ini FC min FM, dan paling kanan FC plus FM. Untuk bandwidthnya FC min FM ini sampai ke FC plus FM, atau bisa dibilang 2 kali FM. Oke, sekarang kita masuk soal berikutnya, soal nomor 6. Jelaskan prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Untuk rangkaian demodulator sama seperti cara kerja rangkaian penguat. Tunggu sebentar. Untuk rangkaian demodulator sama seperti cara kerja rangkaian penguat, di mana sinyal carrier akan dikeluarkan sesuai dengan sinyal informasinya. Ini dia pada lab. Jadi sinyal carriernya itu akan ditambahkan atau dikeluarkan dengan ketika sinyal info naik, dan juga akan berkurang pada saat sinyal infonya ke bawah. Jadi penguatannya sesuai dengan sinyal informasi. Untuk demodulator AM itu menggunakan rangkaian penyerah setengah gelombang terdiri dari dioda, resistor, dan kapasitor. Jika sinyal yang telah dimodulasi melewati dioda pada saat positif, maka ia akan mengeluarkan arus. Tapi ketika ia menurun, dia akan seperti saklar yang off, tidak mengalirkan arus dan membuat putar oleh dua komponen. Jadi tidak mengikuti ke bawahnya lagi. Jika naik lagi, akan dilakukan arus oleh diodanya. Ketika turun lagi, dia akan menghentikan arus sehingga berbentuk sinyal modulasi. Ini gambarnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 7. Jelaskan modulasi AMDS-BFC, AMD-DS-BSC, AMSSB. AMDS-BFC itu amplitude modulation double sideband full carrier. Ini ada gambarnya. Ini ada LSB, USB, dan carrier sebagai penengahnya. Yang AMDS-BFC itu memiliki ketiga komponennya itu. LSB, USB, dan carriernya. Sedangkan
AMDSBSC, yang mana carrier-nya tidak ada karena yang dibutuhkan itu hanya penerima sinyal. Yang dibutuhkan penerima itu sinyal infonya saja. Jadi berikutnya AMSS AMSSB itu hanya salah satu dari LSB dengan USB ini. Karena sudah ada sinyal info, maka dibutuhkan hanya salah satunya saja. Boleh LSB saja ataupun boleh USB-nya saja, gitu. Oke. Nah, tuh. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 8. Jelaskan bagaimana cara mendapatkan sinyal AMDSBSC dan sinyal SSB dan sinyal AMSSB. Jadi caranya itu ada dua. Cara pertamanya itu sinyal informasi di modulator AM dengan osilator sebagai carrier-nya. Jadi bentuk spektrumnya itu seperti ini. Nah, yang tengah itu carrier-nya, lalu difilter dengan meninggalkan komponen double sideband-nya sehingga menjadi seperti ini saja, carrier-nya hilang. Cara kedua yaitu sinyal mengali sinyal carrier dengan sinyal info. Ini dia XM kali XC dikasih A kali sin B, maka setengah cos 2Pi FC FM setengah cos 2Pi FC min FMT. Tadi pada persamaan yang ketiga ini komponen carrier-nya sudah difilter sehingga kita coret saja, maka yang tinggal hanyalah upper side sama lower side-nya aja. Lalu untuk AMSSB-nya kita dapat filter dan di sini salah satu dari ini. Pada band-nya kita tambahkan BSF. Nah, kita filter lagi, maka salah satu dari dua ini saja. Misal ini yang kita hilangkan. Pada MATLAB yang di atasnya ini sudah difilter bagian carrier-nya. Itu adalah AMSDB. Yang di atas ini adalah AMDSBSC, yang di bawahnya ini adalah AMSSB, yang mana salah satunya sudah difilter, sudah dihilangkan. Kita lanjut soal ke-9. Jelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB dan jelaskan keuntungan sinyal termodulasi SSB itu. Nah, setelah mendapatkan SSB di sini,
kita kalikan dengan sinyal carrier-nya, lalu difilter, maka akan didapatkan sinyal informasi. Jika kita lihat pada PowerPoint ini, sinyal SSB yang telah diterima dikalikan dengan carrier, maka akan membentuk demodulasi seperti gambar ini. Yang di sini adalah sinyal informasi, yang di belakangnya sinyal yang tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan, lalu difilter lagi sehingga seperti ini, hanya meninggalkan sinyal informasinya saja. Kemudian keuntungan dari SSB ini itu sendiri, ketika mengirim single sideband, dayanya lebih hemat dan lebar bandwidthnya itu kecil. Lanjut soal nomor 10. Jelaskan frekuensi division multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB. Jadi pada sistem multiplex FDM menggunakan modulasi SSB, semisal saat hendak mengirim 4 sumber informasi yang akan dikirim bersamaan, kalau tidak menggunakan FDM pembagian channelnya, maka ia akan menumpuk karena rata-rata semua info itu di rentang 5000 Hz. Maka dibuat channel dengan mengatur carrier pada setiap infonya, sinyal informasinya. Di sini kita lihat sinyal AM yang surprise, carrier pertama ini, kedua, 3, dan 4, lalu diambil single side-nya sehingga sisanya menjadi seperti ini. Setelah seperti ini kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya akan seperti ini. Ini tidak menumpuk pada satu tempat, jadi carrier-nya itu dari 600 ke 9000, 9000 ke 11000, 11000 ke 13000, 13 ke 16000. Mungkin sekian dapat yang saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.